Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia dari IF 19D. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektronika dasar dengan kelompok 3, yaitu Dika Nismapila dengan NIM 1085, Edo Ridonilah NIM 1077, Irma Putri Rahayu 1088, Nia NIM 1084, Novita Sari 1107. Next. Sini ada penjelasan singkat tentang parallel port. Parallel port atau bisa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port paralel, merupakan port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, yaitu zip drive, beberapa scanner, sound card, webcams, gamepads, joystick, pemrograman EROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI, percobaan dengan TTL12 driver, dan eksternal CDR atau CDRW. Port paralel adalah salah satu jenis soket pada personal komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar untuk mengirim data digital seperti printer dan model lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma. Selanjutnya yaitu sejarah port paralel. Parallel port diperkenalkan tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu, meskipun masih ada beberapa masalah mengenai parallel port ini. Yang pertama, meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang nyata pada arsitektur parallel port, sehingga transfer data maksimal tetap terbatas pada 150 kbps. Yang kedua, tidak ada interface standar yang mengakibatkan munculnya banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar platform berbeda. Yang ketiga, desain standar parallel port hanya memungkinkan panjang kabel maksimal 2 meter. Parallel port kali pertama dibuat oleh IBM sebagai sebuah cara untuk koneksi printer dengan komputer. IBM menggabungkan 25 pin konektor DB25 dengan 36 pin Centronics konektor untuk membuat sebuah kabel menyambungkan printer dengan komputer. Standarnya, parallel port mampu mentransmisikan data sebesar 50-100 kilobyte tiap detik. Gambarnya seperti di samping. Ya baik, selanjutnya ada alamat-alamat port paralel. Yang pertama alamat dalam format hexa 3BC sampai 3BF. Sama dengan digunakan untuk port paralel yang terpadu dengan kartu-kartu video. Tidak mendukung alamat-alamat ECP. Yang kedua alamat dalam format hexa 378 sampai 37F. Biasa digunakan untuk LPTI. Yang ketiga, masukkan teks Anda di sini, masukkan
Yang keempat, alamat dalam format hexa 278 sampai 27F biasa digunakan untuk LPT2. Terakhir, list di bawah adalah tabel alamat untuk DP, PC, dan PS dengan LPT mempunyai base address 378H. LPT 1 DP sama dengan alamat register 378H per 888. LPT 1 PS alamat register 379H per 889. LPT 1 PC sama dengan alamat register 37AH per 890. Kemudian kelebihan dan kekurangan port paralel. Pertama, kelebihan yaitu paralel mentransmisikan beberapa bit dalam satu transmisi. Kedua, hal ini menyebabkan transmisi paralel lebih cepat dibanding transmisi serial. Selanjutnya, kekurangan port paralel. Yang pertama, dalam komunikasi paralel, karena transmisi dilakukan pada waktu yang sama, maka dibutuhkan kabel lebih banyak. Kedua, karena banyaknya kabel yang digunakan, masalah gangguan elektromagnetik. Aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 MB per second dan kecepatan rendah 1,5 MB per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 MB per second yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Port USB menjadi pilihan utama karena ukuran yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Sebagai perbandingan, bus PCI saat ini mendukung transfer data hingga 132 MB per second ya, dimana AGP atau pada 66 MHz mendukung hingga 533 MB per second. Ada dua macam konektor USB. Yang pertama ada konektor A untuk menghubungkan ke host dan konektor B untuk hubungan ke piranti USB. Di sini ada contohnya atau gambarnya. Selanjutnya fungsi USB. Fungsi USB dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, keyboard, pemindai gambar, kamera digital, printer, hard disk, dan komponen networking. USB kini telah menjadi standar bagi peralatan multimedia seperti pemindai gambar dan kamera digital. Untuk menghubungkan lebih luas seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil, layaknya seperti handphone, PDA, dan sebagainya, dibuat untuk konektor mini A dan mini AB. Di sini ada warna kabel merah atau Vbus, fungsinya itu 5 volt, putih D min, hijau D plus, hitam ground. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Keterangan pin konektor USB. Yang pertama, tegangan positif 5 volt. Yang kedua, data min. Yang ketiga, data plus. Yang keempat, tegangan negatif. Sesuai dengan tujuan dibuatnya konektor USB, yaitu untuk memudahkan pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika
konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5 volt. Caranya, siapkan komponen elektronika sebagai berikut. Yang pertama, resistor 680. Yang kedua, kondensator 10. Yang ketiga, LED. Pilih warna sesuai keinginan Anda. Jumlah masing-masing komponen adalah 1. Di samping ada gambar konektor USB dan konektor USB sebagai power supply 5 volt. Next. Konektor USB sebagai power supply 5 volt. Aplikasi dari rangkaian ini dimanfaatkan sebagai power supply dari programmer microcontroller. Adapun juga dapat memanfaatkan rangkaian ini sebagai power supply untuk lampu LED yang disusun per kelompok yang digunakan untuk penerangan seperti yang sudah banyak dijual. Demikian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.